Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita untuk yang pertemuan kedua ini. Pertemuan pertama kemarin kita belajar tentang bilangan berpangkat, ya. Apa itu bilangan berpangkat? Bagaimana cara menguraikannya? Terus menghitungnya bagaimana gitu ya. Terus kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menghitung bilangan berpangkat seperti itu. Nah, kali ini kita bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Sekarang perkaliannya dulu. Di situ Ustazah sudah menuliskan contoh-contohnya. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Cara menghitungnya bagaimana? Dilihat, kalau perkalian dan pembagian, asalkan bilangan pokoknya sama, diingat lagi bilangan pokok yang kemarin, bilangan pokoknya sama, maka cukup kalian hitung pangkatnya saja. Gitu. Jadi kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kita lihat soal nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Gitu ya. Jadi bilangan pokoknya nggak usah diotak-atik. Kalau dia bilangan pokoknya 2, sudah sama dengan 2. Nah, maka hasilnya pasti bilangan pokoknya tetap 2. Yang kita otak-atik cukup pangkatnya saja. Ya, jadi 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kalau kita hitung seperti cara yang kemarin, jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali, hasilnya adalah 32 gitu. Oke, lanjut yang soal nomor 2. Di situ sama. Bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya adalah 3. Di situ 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Jadi kita punya 3 pangkat 2 ditambah 4. Ya, 2 ditambah 4, 6. Berarti kita punya hasilnya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 kalau dihitung berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 729. Begitupun yang nomor 3. Nah, di situ hati-hati, tidak ada pangkatnya bukan berarti 0. Ya, kemarin kita sudah tuliskan kalau ada 2, bilangan pokok 2 saja, tidak ada pangkatnya, berarti otomatis dia pangkat 1 gitu. Seperti yang nomor 3. Berarti di situ 5 pangkat 1. Ya, 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 2. Jadi kita punya 5 pangkat 1 ditambah 2 atau 5 pangkat 3. Kalau kita hitung berarti 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ya, sekarang kita lihat sisi sebelah kanan. Di situ ada contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, kenapa saya coret? Nah, ini yang sering kali kalian salah nih. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dan dia perkalian atau pembagian, maka bilangan pokoknya tidak perlu dikali. Tetap dituliskan 2, bukan 4. Nah, ini yang sering kali salah. Jadi kalian tuh biasanya nuliskannya adalah 2 dikali 2 dulu. Jadinya hasilnya adalah 4. Terus baru pangkatnya dijumlah, 3 tambah 2. Hasilnya menjadi 4 pangkat 5. Nah, bukan seperti itu. Tapi yang benar adalah yang sebelah kiri. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, ya udah tidak usah diotak-atik lagi. Berarti tetap bilangan pokoknya, hasilnya pun tetap bilangan pokok tersebut gitu. Contoh yang keempat. Nah, gimana kalau sekarang bilangan pokoknya adalah minus? Sama aja ya, konsep dasarnya tetap sama. Pokoknya bilangan pokok berapapun kalau dia ada di dalam kurung terus dipangkatkan, ya udah berarti itu bilangan pokoknya gitu. Kalau di situ min 4-nya yang di dalam kurung, berarti min 4 adalah bilangan pokoknya. Jadi di situ min 4 pangkat 2 dikali min 4 pangkat 2 itu sama dengan min 4 pangkat 2 ditambah 2. Jadi hasilnya min 4 pangkat 4. Nah, terus cara ngitungnya gimana? Balik lagi ke pertemuan pertama kemarin. Jadi kalau kalian tidak bisa langsung, maka boleh kalian jabarkan dulu. Jadi min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4 gitu. Terus hitung satu-satu. Min kali min plus, plus kali min, min kali min plus. Jadi nanti hasil akhirnya adalah plus gitu. Atau boleh juga kalian
menghitungnya satu-satu. Jadi minusnya kalian pangkatkan dulu. Minusnya dipangkatkan 4, berarti min kali min, kali min kali min, sebanyak 4 kali. Baru 4-nya juga kalian pangkatkan 4. Jadi satu-satu. Gitu juga boleh. Gitu. Ya, sekarang lanjut ke pembagian. Kalau tadi perkalian bilangan pokok yang sama, pangkatnya dijumlah, kalau pembagian dia kebalikannya, pangkatnya dikurangi. Tapi konsep dasarnya sama, bilangan pokoknya harus sama. Gitu ya. Jadi di situ 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 4 atau 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 gitu. Terus contoh yang kedua, A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Gak usah bingung karena dia itu huruf, konsepnya tetap sama. Pokoknya dia pembagian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup dikurangi. Bilangan pokoknya tinggal mengikuti aja gitu. Bilangan pokoknya gak harus dia itu angka ya. Jadi boleh juga dia itu huruf, boleh dia itu bukan bilangan bulat tapi bilangan pecahan, seperti itu. Ya. Jadi kalau di situ bilangan pokoknya A, maka hasilnya pasti bilangan pokoknya A juga. Tinggal pangkatnya dikurangi. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 6 dikurang 2 atau sama dengan A pangkat 4. Nah, yang soal nomor 3. Di situ nggak usah bingung juga, pembagian itu bisa ditulis seperti soal nomor 1 dan 2, bisa juga ditulis seperti nomor 3 gitu. Sama-sama pembagian. Caranya juga sama, kalau bilangan pokoknya sama berarti tinggal pangkatnya dikurangi. 6 dikurangi 5 berarti 1. Jadinya 7 pangkat 1 sama dengan 7. 7 pangkat 1, apakah tidak boleh ditulis seperti itu aja? Boleh. Tapi penulisan yang baiknya adalah kalau kita mempunyai pangkat 1 di situ, 7 pangkat 1, bisa kita tulis 7 saja. Cukup ditulis 7 saja gitu. Pangkatnya tidak perlu ditulis. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita punya pangkat 0. Nah, pangkat 0 nih gimana maksudnya? Di situ saya punya contoh. Yang pertama, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 di sini. Nah, kalau kita menggunakan cara yang sebelumnya, pembagian, karena di situ bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup dikurangi. Ingat ya, pangkatnya dikurangi, bukan dibagi. Yang sering kali salah adalah pangkatnya kalian bagi juga, padahal tidak. Harusnya dikurangi. Jadi bukan 5 dibagi 5 ya, tapi 5 dikurang 5. Jadinya 6 pangkat 5 dikurang 5 sama dengan 6 pangkat 0 gitu. Nah, cara lainnya seperti apa? Kita nggak tahu nih 6 pangkat 0 itu berapa. Kalau misal 6 pangkat 1 berarti boleh kita tulis 6. Tapi kalau 6 pangkat 0, hasilnya apakah 6? Bukan, jelas bukan. Ataukah hasilnya 0? Nah, coba kita buktikan di bawahnya. Di situ 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. Nah, kita pakai cara yang definisi kemarin. 6 pangkat 5 bisa kita tuliskan menjadi 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 5 kali. Dibagi 6 pangkat 5 juga. Nah, tinggal dicoret-coret ya. Berarti kita punya 1 per 1 atau sama dengan 1. Jadi bisa kita simpulkan 6 pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu. Nah, contoh lebih lengkapnya ada di buku paket halaman 5. Coba kalian lihat contoh di sana gitu. Kesimpulan dari semua itu apa? Kesimpulannya adalah semua angka diperhatikan baik-baik. Jika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1 gitu. Nah, tapi hati-hati. Di situ ada pengecualian. 0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5. Hati-hati di sini. Kalau kita pakai cara yang sebelumnya, berarti 0 pangkat 5 dikurang 5 atau 0 pangkat 0. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Tapi tidak untuk yang ini gitu. Kenapa alasannya? Coba kita uraikan.
0 pangkat 5 dibagi 0 pangkat 5. Kalau kita hitung menggunakan definisi yang awal adalah 0 kali 0 kali 0 sebanyak 5 kali. Dibagi 0 kali 0 kali 0 sebanyak 5 kali. Nah, kalau bentuknya seperti itu adalah pecahan. Di mana pecahan itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya penyebut atau bagian yang bawah. Atau bagian yang bawah ini, ya. Yang bagian yang bawah itu tidak boleh 0. Kalau dia fungsi yang bawah atau angka yang bawah ini 0, maka menyebabkan fungsi tersebut tidak terdefinisi gitu. Jadi di situ kita punya 0 per 0, tidak ada hasilnya. 0 per 0 itu bukan 1, tapi tidak terdefinisi. Baik, lanjutan contoh soal yang kemarin. Tentukan nilai X dan Y. Tentukan nilai X dan Y. Soal yang pertama adalah X pangkat 3 sama dengan min 125. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, kalau ada tanda sama dengan seperti itu, maka bentuknya kalian samakan dulu gitu. Jadi kalau di sebelah kiri ini X pangkat 3, maka sebelah kanannya kalian buat bentuk yang seperti itu juga. Jadi buat bentuk pangkat 3. Nah, tinggal kita lihat min 125 itu berapa pangkat 3. Ingat, pangkat itu adalah bilangan pokoknya sama, ya. Jadi berapa kali berapa kali berapa sebanyak 3 yang hasilnya 125. Nah, ini gampang ya. Pokoknya kalau yang belakangnya 5 itu pasti nggak jauh-jauh dari 5. Nah, sekarang kita hitung. 5 kita pangkatkan 3, apakah hasilnya 125? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Tapi ingat, di situ ada minusnya. Ya, ada minusnya. Berarti kita punya bilangan pokoknya adalah min 5. Nah, kita coba lagi. Min 5 dikali min 5. Hasilnya adalah plus 25. Plus 25 dikali min 5. Hasilnya adalah min 125. Nah, ternyata benar. Berarti X pangkat 3 sama dengan min 5 pangkat 3. Kalau bentuknya sudah sama, ada tanda sama dengan di situ, maka otomatis kalau pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya pasti sama. Di situ sudah sama-sama pangkat 3, otomatis X-nya sama dengan min 5 gitu. Oke, untuk yang B juga sama aja, cuman bedanya di sini diperhatikan. Di situ pangkatnya adalah positif. Jadi kalau pangkatnya positif, itu pasti mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah bilangan pokoknya positif dan negatif. Coba kita lihat. X pangkat 2 sama dengan 256. Caranya sama seperti tadi. Jadi berapa pangkat 2 yang hasilnya 256? Belakangnya 6. Pasti kalau nggak 4, ya 6. Ya kan? 4 pangkat 2 jelas nggak mungkin. 4 pangkat 2 adalah 6 pangkat 2 nggak mungkin juga, karena 6 pangkat 2 adalah 36 gitu. Karena dia 256, maka kemungkinan 14 kuadrat atau 16 kuadrat gitu. Nah, ternyata di situ 256 adalah 16 kuadrat. Ya, 16 kuadrat. Karena dia sama-sama kuadrat, sama-sama pangkat 2, jadi otomatis X-nya sama dengan 16. Nah, di situ ada ataunya tuh, samping kanannya, ya. Kenapa kok ada ataunya? Coba kita lihat, itu masih yang dalam bentuk positif. Kalau kita tinjau dari bilangan bulat negatifnya, jadi X pangkat 2 itu sama dengan min 16 pangkat 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat min 16 kita pangkatkan 2, hasilnya juga 256. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 16 atau X sama dengan min 16. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.